Bab 251. Charlie tertawa tak berdaya ketika mendengarnya, dan berkata, Nona Song sepertinya tidak ingin ditahan oleh keluarga Song? Warnia mengangguk dan berkata, saya benar-benar tidak mau, tapi saya tidak punya cara lain. Mengapa? Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, saya pikir kakekmu seharusnya berubah pikiran setelah momen kritis dalam hidup dan mati ini, ditambah kali ini kamu menemukan saya dan menyelamatkan hidupnya. Jika dia benar-benar berterima kasih kepada Anda memintanya untuk mendapatkan tubuh bebas, atau hak untuk dengan bebas memutuskan calon suami Anda, saya yakin dia harus setuju. Warnia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu tidak mungkin. Bahkan jika kakek mencintaiku dan ingin setuju, dia tidak berani setuju. Mengapa? Charlie bertanya dengan bingung, bukankah kakekmu adalah kepala keluarga? Dia mengontrol segalanya di keluarga Song, jadi apalagi yang dia takuti? Warnia berkata dengan serius, keluarga Song telah mengembangkan banyak cabang selama bertahun-tahun hingga saat ini. Cabang-cabang bergantung pada aturan untuk menahan satu sama lain sehingga setiap orang mematuhi sila keluarga. Sebaliknya, jika Anda melanggar aturan, orang lain juga akan meniru. Begitu anak Anda menikah dengan bebas, anak dari keluarga lain juga berharap dapat mencintai dengan bebas. Dalam hal ini, kerugian keluarga Song pasti akan sangat berat. Jika semua orang begitu susah diatur, keluarga Song mungkin gagal dalam beberapa dekade. Karena itu, Warnia berkata lagi, keluarga Song telah mampu berdiri tegak sejak akhir dinasti Qing. Itu telah berkembang hingga hari ini. Hal utama adalah bahwa setiap orang mematuhi moto keluarga dan tidak menyeberangi kolam guntur setengah langkah. Bahkan jika keluarga terpecah dan ada banyak cabang, berbagai cabang kami juga saling mengawasi, dan tidak ada yang diizinkan untuk melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan keluarga Song. Charlie menghela napas dan berkata dengan serius, saya selalu berpikir bahwa Nona Song adalah wanita yang sangat kuat. Saya tidak berharap Anda menjadi binatang tidur. Semuanya harus tergantung pada belas kasihan orang lain. Baik. Warnia menghela nafas dengan sangat rendah, dan berkata, tidak ada cara untuk melawan hal semacam ini. Berbicara tentang ini, Warnia menggelengkan kepalanya, mengambil gelasnya, dan berkata, Mr. Charlie, jangan bicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Ayo minum. Aku akan bersulang untukmu lagi. Charlie tersenyum sedikit, mengambil gelas anggur, dan berkata, segelas anggur ini, untuk menghormati kebebasan. Warnia sedikit terkejut. Menghormati kebebasan? Dari mana kebebasan saya berasal? Meskipun dia sangat tertekan, dia masih tersenyum paksa, mengangguk, dan berkata, ayo, mari kita hormati kebebasan. Setelah segelas anggur lagi, Warnia semakin mabuk. Dia memandang Charlie dan berkata sambil mendesah, seringkali saya berharap jika lebih baik dilahirkan dalam keluarga biasa. Dalam hal ini, hidup saya mungkin sedikit lebih sulit, tetapi sama sekali tidak akan ada begitu banyak kendala. Apa yang keluarga saya dapat berikan kepada saya, selain dari posisi yang tinggi dan kekayaan hidup saya yang tak habis-habisnya, tidak memberi saya apapun. Kebahagiaan sejati. Charlie tersenyum. Mengatakan, banyak orang biasa sebenarnya lebih iri pada Anda, orang kaya yang tidak pernah khawatir tentang uang. Bukankah ada pepatah bahwa mereka lebih suka menangis dengan BMW daripada tertawa di atas sepeda? Di mata Anda, keluarga biasa sangat jarang, tetapi di mata orang-orang biasa, hal-hal yang biasa seperti inilah yang paling ingin mereka singkirkan. Setiap orang telah menajamkan kepala mereka, bukan hanya untuk menghasilkan uang. Warnia memandang Charlie dan berkata dengan serius, Mr. Charlie, Anda tidak mencoba menghasilkan uang. Anda tampaknya tidak peduli dengan jumlah uang sama sekali. Sama seperti sekarang, pil 10 juta, Anda dapat membuat sebanyak yang Anda suka. 10 juta, tetapi Anda tidak ingin memintanya. Bukankah Anda ingin memberikannya? Bukankah ini hanya melihat uang seperti kotoran? Charlie tersenyum acuh tak acuh, berpikir dalam hati, aku menganggap uang sebagai kotoran karena aku tidak kekurangan uang. Anda tidak mengenal saya ketika saya kekurangan uang. Saat itu Bibi Lena sedang sakit parah. Untuk menebus biaya pengobatannya, saya memohon pada Nyonya Wilson untuk meminjam uang pada pesta ulang tahunnya. Saya pikir jika dia percaya pada agama Buddha, dia akan memiliki pemikiran Buddhis untuk menyelamatkan hidup seseorang daripada membangun Buddha tingkat ke-7, dan mungkin dia akan meminjamkan saya uang. Bab 252. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia percaya pada Buddhisme di permukaan, tapi di dalam sebenarnya adalah orang yang sangat rakus dan tidak tahu malu. Saat itu, jika seseorang ingin memberi saya 1 juta,
Saya bahkan rela berlutut untuknya. Orang tidak bisa menahan daya tarik uang ketika mereka tidak punya uang. Mereka yang benar-benar dapat melakukannya memperlakukan uang seperti kotoran, orang yang sudah punya uang untuk dibelanjakan, itu tidak berharga. Misalnya, sekarang, 10 hingga 20 juta dianggap omong kosong? Saya tidak tahu bagaimana menghabiskan puluhan miliar di akun saya, dan Emgrand Group memiliki puluhan miliar keuntungan setahun, dan saya tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Dalam hal ini, apa gunanya meminta 20 juta? Saya lebih suka tidak memiliki uang ini, dan membiarkan mereka memberi penghormatan kepada mereka, menyebut diri mereka satu persatu Tuan Wade dan satu demi satu dermawan yang hebat. Ini sangat keren. Tapi, kata-kata ini, bagaimana saya bisa memberitahu Warnia? Dia sekarang berpikir dia adalah orang suci dengan uang seperti kotoran dan kemampuan untuk mencapai langit. Kalau begitu, biarkan dia terus berpikir begitu. Saat ini, Warnia minum sedikit dan berkata, sebenarnya saya bisa mentolerir yang lainnya, tapi dalam soal pernikahan, saya benar-benar tidak ingin dimanipulasi oleh mereka. Saya tidak ingin menjadi pion mereka. Saya tidak ingin menikah dengan pria yang sama sekali tidak saya cintai, dan saya tidak ingin memberikan masa muda dan kebahagiaan saya kepada keluarga Song. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan ibu saya. Charlie bertanya ingin tahu, ibumu, apakah itu juga perjodohan? Iya. Warnia mengangguk dan berkata, ibuku menikah dengan ayahku. Dia tidak pernah bahagia dalam hidupnya. Dia mengalami depresi selama bertahun-tahun dan meninggal di usia muda. Charlie ingat bahwa Warnia kehilangan peninggalan ibunya untuk terakhir kalinya. Menurut Orville, ibunya telah pergi selama lebih dari 10 tahun. Warnia juga berumur 25 tahun atau lebih. Diperkirakan ibunya sudah pergi ketika dia berumur 10 tahun. Dalam hal ini, ibunya masih sangat muda ketika dia pergi. Warnia minum seteguk anggur sendirian, bermain dengan gelas anggur di tangannya, dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Tuan Charlie, karena membiarkan Anda mendengarkan begitu banyak omong kosong saya. Charlie buru-buru berkata, Nona Song, jangan katakan bahwa Anda dapat memilih untuk memberitahu saya hal ini, itu pasti kepercayaan Anda pada saya. Warnia mengangguk ringan, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata, ngomong-ngomong, terima kasih banyak, Tuan Charlie hari ini. Tidak hanya kamu menyelamatkan kakekku, tapi kamu juga mendengar aku mengeluh tentang banyak omong kosong. Terima kasih. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, kamu tidak perlu begitu sopan, tidak peduli bagaimana kamu bisa dianggap sebagai teman, ketika teman terlalu sopan, dan mereka tampaknya terpecah. Ya. Warnia mengangguk dan berkata, sudah larut, Tuan Charlie atau aku akan menurunkanmu kembali. Charlie melambaikan tangannya, kamu tidak perlu menyuruhku pergi. Tapi kamu tidak bisa mengemudi dalam situasi ini. Yang terbaik adalah mencari penggantinya. Warnia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, manajer wanita di sini bisa membantuku mengemudi. Aku akan membawamu kembali dulu.